Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini baik live maupun dalam tunda. Dan juga selamat malam bagi hamba-hamba Tuhan yang bergabung di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara menyediakan waktu untuk kita boleh belajar Alkitab bersama. Pada malam hari ini bertemu lagi dengan kami, tim konsep, Konsep People, untuk memberikan pelajaran Alkitab yang dilaksanakan setiap hari Senin, khususnya dalam Alkitab jam 7 malam. Baik, pada malam hari ini, pelajaran kita akan dibawakan oleh Pendeta Huda Matias Tami'i dengan judul Memaknai Kerajaan Sorga dalam Perumpamaan dalam Injil, sesuai tema kita. Dan judul malam ini adalah Sorga memberikan tawaran yang sama dalam waktu yang berbeda. Mengenai apakah ini? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oleh karena itu kita akan mulai dengan doa. Saya persilakan Pendeta Huda Jeremy, Baju, boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih malam hari ini Kau kumpulkan kami bersama. Kami akan mendengarkan pemaparan mengenai firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami semuanya, pembicara, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Dan biarlah pelajaran malam hari ini membawa kami lebih dekat pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan, judulnya adalah Sorga memberikan tawaran yang sama dalam waktu yang berbeda. Apa maksudnya kira-kira ini? Yang jelas ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam kitab Matius yang akan dibahas lebih dalam oleh Pendeta Huda Matias sebagai gembala jemaat di daerah Jawa kawasan Tengah. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pendeta Huda Matias. Tetapi sebelumnya, bagi saudara-saudara yang ingin bertanya secara langsung, boleh tulis di kolom komentar di Facebook dan nanti kami akan bahas dalam diskusi malam hari ini. Silakan Pendeta Huda Matias, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang masih setia dalam mengikuti pelajaran yang sering ditayangkan oleh Cohen Church People setiap Senin malam, seperti malam ini. Dan malam ini adalah dua malam terakhir pelajaran mengenai perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dan minggu depan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander. Dan izinkan saya Sertin untuk boleh membantu kita di dalam belajar pada malam ini. Baik, judul pelajaran kita malam ini adalah Sorga memberikan tawaran yang sama dalam waktu yang berbeda. Dan ayat pembahasan yang akan kita bahas malam ini adalah Matius pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Pendahuluan, pengajaran Yesus dalam perumpamaan ini sangat luar biasa. Kalau kita baca Matius pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, karena apa yang Yesus sampaikan dan ajarkan berdasarkan apa yang dicatatkan dalam Perjanjian Lama. Jadi pelajaran atau perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 20 ini memberikan kita satu pemahaman yang kuat bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu masih berkaitan erat. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengaitkan bahkan mengutip apa yang ditulis di Perjanjian Lama menjadi dasar pengajarannya. Itulah kita bisa baca di dalam Imamat pasal 19 ayat 13, Ulangan 24 ayat 15. Sehingga cerita perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur menjelaskan bahwa pemilik kebun anggur memberikan upah kepada pekerja-pekerja yang bekerja padanya. Dan tentunya pelajaran ini menjadi penting untuk kita juga
yang hidup di zaman ini ya, sesuai dengan Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang dituliskan terlebih dahulu adalah dengan maksud baik untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini. Pembahasan utama pada malam ini latar belakang perumpamaan yang pertama, yang kedua, gambaran apa yang bisa dilihat tentang sorga dari perumpamaan atau dalam perumpamaan ini. Yang ketiga, apa makna perumpamaan ini, dan yang keempat, apa konsep penting dari kebun anggur dan dari perumpamaan kebun anggur dan para pekerja yang akan kita bahas pada malam ini. Latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari cerita ini adalah perikop sebelumnya atau perikop terakhir dari Matius pasal 19 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Mengapa? Karena di sana Yesus menanggapi pertanyaan daripada Petrus di dalam Matius 19 ayat yang ke-27. Di mana Petrus bertanya, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi inilah yang menjadi latar belakang Yesus membawa Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 menjadi perumpamaan untuk memberikan pelajaran atau pengajaran kepada murid-murid saat itu. Sehingga ketika Petrus bertanya, jadi apakah yang akan kami peroleh? Karena para murid telah meninggalkan segala untuk mengikut Yesus, dan inilah mendasari Yesus membawa pelajaran seperti tadi saya katakan. Dan karena pemahaman manusia tentang cara kerja sorgalah, maka Yesus membawa perumpamaan ini untuk mengajar para muridnya, dan tidak menutup kemungkinan perumpamaan ini juga menjadi pelajaran bagi kita malam ini dan menjadi penting. Baik dalam waktu maupun di pelajaran antara Matius 19 dan Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, ini adalah percakapan Yesus dengan orang muda yang kaya. Kalau kita mau lihat dari Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Dan diskusi ini lanjut dengan para murid. Jadi setelah Yesus memberikan atau Yesus berbicara dengan orang muda kaya itu, maka percakapan ini lanjut di perikop tentang upah mengikut Yesus ya, di Matius pasal 19 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Sehingga Yesus menceritakan perumpamaan tentang para buruh di kebun anggur, bahkan perumpamaan secara khusus ini mengilustrasikan kebenaran tentang surga dan cara bekerja surga untuk manusia. Dapat juga dilihat dari Matius 19 ayat 30, Matius 20 ayat 16, sehingga ini sangat berkaitan dengan. Kalau kita lihat ayat terakhir Matius 19 ayat 30 dan Matius 20 ayat 16, maka ini memberikan kita informasi yang kuat bahwa dua hal ini atau dua perikop ini sangat berkaitan erat karena kalimat atau statement yang dikeluarkan Yesus sama persis. Baik, tokoh-tokoh dalam perumpamaan ini kalau kita lihat ada tuan rumah pemilik kebun anggur, ada mandor pemilik kebun anggur, pekerja-pekerja di kebun anggur. Inilah tokoh-tokoh yang kurang lebih terlihat di dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dan perlu kita ingat bahwa fokus utama dari perumpamaan Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ini tidak berbicara tentang pekerjaan. Ini tidak berbicara tentang kualitas bekerja, tetapi ini fokus utamanya adalah bagaimana upah itu diberikan kepada para pekerja oleh pemilik kebun anggur itu. Dan tulisan Pen Inspirasi katakan bahwa pengulangan tentang perumpamaan ini segera sebelum dan setelah narasi perumpamaan ini menekankan pelajaran perumpamaan ini atau perumpamaan itu dirancang untuk mengajar. Seperti tadi saya katakan, karena murid-murid tidak paham, di Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30, murid-murid masih tidak paham dengan apa yang Yesus sampaikan. Walaupun ketika Petrus bertanya di Matius pasal 19 ayat 27, Yesus jawab di dua ayat berikutnya, yaitu Matius 19 ayat 28 maksud saya dan 29. Yesus memberikan jawaban yang cukup jelas mengenai apa yang ditanyakan oleh Petrus. Yesus merespon dengan dua ayat tersebut. Tetapi selebihnya bahwa perumpamaan di Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, Yesus gunakan ini, dirancang ini untuk mengajar para murid-muridnya waktu itu. Nah, hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah
gambaran apa yang bisa dilihat tentang sorga dari perumpamaan ini? Perumpamaan tentang bekerja di kebun anggur ini mengajarkan dan menggambarkan bahwa perihal memasuki kerajaan Allah adalah soal hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan soal jasa dari manusia itu sendiri. Makanya tadi saya katakan perumpamaan di Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat ke-16 ini tidak fokus kepada bekerja atau kepada kualitas bekerja, tapi ini fokus kepada upah. Makanya nanti kalau kita baca perumpamaan ini di akhirnya, maka pekerja ini berantem soal apa? Upah, atau tidak terima soal upah yang diberikan kepada mereka. Tetapi hal ini kurang lebih ini menggambarkan bahwa soal hak istimewa yang diberikan oleh Allah tentang sorga atau kerajaan Allah itu adalah hak yang diberikan Allah kepada manusia, dan itu bukan soal jasa dari manusia itu sendiri. Jadi dalam perumpamaan ini pekerja-pekerja itu tidak bisa membawa kualitas kerja mereka itu untuk meminta upah yang lebih, tetapi ini adalah sesungguhnya hak penuh daripada pemilik kebun anggur dalam cerita ini, yaitu Allah sendiri, ya. Dengan perumpamaan ini juga kita dapat melihat orang Yahudi mendapatkan hak istimewa tentang tanggung jawab mereka di dalam kebun anggur rumah Israel, dan tentang pemeliharaan Allah yang murah hati yang kita bisa baca di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Jadi sebenarnya dalam perumpamaan ini juga secara tidak langsung ini menyinggung juga bahwa bagaimana orang-orang Yahudi yang tadinya ditunjuk oleh Allah terlebih dahulu untuk membawa terang, untuk menjadi sarana yang akan membawa Injil atau terang Allah kepada bangsa yang lain. Tawaran yang sama dalam waktu yang tawaran sorga yang sama dalam waktu yang berbeda-beda. Ini saya bikin tabelnya, ya. Ada pemilik kebun anggur, yaitu tuan rumah. Lalu ada pekerja yang pagi-pagi benar. Lalu di tahap yang kedua ada yang masuk kedua atau yang dicari oleh pemilik kebun anggur ini, yaitu pada jam 9 pagi. Lalu ada jam 12 siang yang dicari oleh pemilik kebun anggur ini untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu ada jam 3 sore, lalu ada juga jam 5 sore. Dan ada upah yang disepakati oleh pemilik kebun anggur bagi para pekerja waktu itu. Dan pembagian upahnya juga kurang jelas di dalam perumpamaan di dalam Matius pasal 20 menjelaskan secara baik juga, ya, dalam pembagian. Nah, dalam perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, Yesus menetapkan cara di mana Allah berurusan dengan orang-orang yang mengabdikan pelayanan mereka kepadanya, dan dasar di mana mereka akan diberi penghargaan. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa mereka akan menerima tidak lebih atau tidak kurang dari yang lain, karena warga kerajaan sorga semuanya sama. Jadi perumpamaan ini sedang fokus utamanya kepada upah, ya, seperti tadi saya katakan, karena murid-murid bertanya soal upah, dan Yesus membawa perumpamaan ini untuk menekankan bahwa upah yang akan mereka terima itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semuanya dibuat adil sama oleh Allah, yaitu sorga akan didapatkan oleh semua orang yang merespon tawaran yang diberikan sorga kepada mereka. Lalu yang ketiga, apa makna perumpamaan ini? Ya, pelajaran yang ketiga boleh kita dapatkan dari perumpamaan di Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat ke-16. Ada seorang penulis buku mengatakan bahwa perlu sekali kita ketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerajaan sorga, dan juga prinsip serta nilai-nilai tentang sorga, karena hal itu adalah pokok utama ajaran Yesus di dalam setiap pengajaran, perumpamaan-perumpamaannya mengenai sorga. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa pelajaran dari Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, makna utamanya ini berbicara tentang bagaimana cara sorga, ya, cara sorga menemukan manusia untuk apa? Untuk menerima anugerah yang diberikan sorga kepada manusia. Sehingga di dalam setiap pengajaran, kalau kita ikuti pelajaran yang diberikan oleh setiap pemateri di konsep ini dari awal, maka penekanan utamanya adalah bagaimana Yesus membawa perumpamaan itu untuk menggambarkan cara kerja sorga di dalam perumpamaan.
yang Yesus ajarkan. Sehingga penulis buku ini sangat benar dengan apa yang dia katakan, bahwa di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan ada nilai-nilai tentang sorga yang perlu dipahami oleh manusia, yang perlu dipahami oleh saudara dan saya sebagai manusia yang percaya kepada pengajaran daripada Yesus. Mereka telah menuduhnya dengan keberpihakan. Nah, kalau kita baca pelajaran di dalam Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, maka kita dapati di sana bagaimana pekerja-pekerja yang direkrut atau dicari oleh pemilik kebun anggur ini untuk bekerja tidak terima dengan pembagian upah kepada mereka. Sehingga ada yang protes dengan ketidakadilan yang atau keberpihakan yang dibuat oleh pemilik kebun anggur. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pemilik kebun anggur ini tidak melakukan kesalahan. Oleh karena apa yang dibuat adalah adil. Kesepakatan itu dibuat olehnya dan para pekerja ini mengikuti apa yang sudah diputuskan sebagai kesepakatan daripada pemilik kebun anggur. Ya, walaupun mereka tetap protes bahwa dia tidak adil oleh karena dibuat upahnya sama. Dia telah memperlakukan semua pekerja yang disewanya dengan adil dan tidak bisakah dia berbuat lebih banyak jika ia melakukannya, memilih. Yesus di sini menjelaskan bahwa nikmat ilahi tidak diperoleh seperti yang diajarkan para rabi. Jadi Yesus mau membawa perumpamaan ini, pengajaran ini, bahwa apa yang Yesus mau sampaikan beda dengan yang selama ini mereka pahami dan mereka dengar yang diajarkan oleh para rabi. Jadi dengan demikian, hal ini atau pengajaran ini harus dipahami dengan cara yang Tuhan mau, bukan yang manusia mau. Buruh Kristen tidak melakukan tawar-menawar dengan Allah. Jika Allah berurusan dengan manusia hanya atas dasar keadilan yang ketat, tidak ada yang bisa memenuhi syarat untuk tak terbandingkan murah hati. Hadiah sorga dan keabadian, ini bukan pembelajaran, posisi, bakat, lamanya waktu, jumlah kerja, atau hasil yang terlihat yang diperhitungkan di mata sorga. Tetapi semangat, kesediaan di mana kita mengambil tugas-tugas yang ditetapkan dan kesetiaan yang penuh dengannya. Jadi dalam perumpamaan Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ini memberikan pengajaran yang sangat baik bahwa untuk mendapatkan sorga maka manusia tidak bisa tawar-menawar dengan Allah. Karena itu adalah hak Allah untuk diberikan kepada setiap orang, setiap manusia yang merespon apa yang sorga tawarkan. Sehingga dengan demikian dikatakan dalam tulisan pena inspirasinya atau tulisan literatur ini bahwa hadiah sorga itu tidak bisa diukur oleh pembelajaran, posisi, bakat, lamanya waktu, jumlah jam kerja, atau hasil yang telah terlihat yang diperhitungkan di mata sorga. Jadi ini sangat kontras dengan apa yang dinilai oleh manusia. Kalau kita lihat dalam perumpamaan ini, para pekerja itu protes karena yang lain masuk sebelum jam 9 pagi itu dari pagi-pagi benar sampai sore. Tapi upahnya sama. Nah, sorga, penilaian sorga itu tidak sama seperti yang dinilai oleh manusia. Bukan masalah jumlah jam kerja, lamanya bekerja ya dalam perumpamaan ini, tapi perumpamaan ini menyinggung bahwa apa yang dilihat oleh sorga adalah bagaimana kesediaan merespon apa yang diberikan oleh sorga, tawaran yang diberikan oleh sorga, dan setia dengan apa yang diberikan, setia dengan tawaran itu sampai akhirnya. Jadi ini menjadi pelajaran penting juga untuk kita bahwa soal sorga kita tidak punya apapun untuk dibandingkan dengan upah yang akan diberikan Allah kepada masing-masing manusia. Jadi apapun yang kita buat saat ini itu bukanlah penilaian khusus untuk kita ke sorga, ya. Karena soal sorga itu hak Tuhan untuk diberikan kepada siapa yang merespon, siapa yang setia, siapa yang sedia untuk menerima respon tersebut. Ini mewakili mereka yang mengharapkan dan mengklaim perlakuan istimewa karena pengorbanan yang seharusnya lebih besar dan pelayanan yang lebih rajin. Mereka juga mewakili Yahudi yang pertama kali menerima panggilan Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya. Jadi perumpamaan ini juga secara tidak langsung ini memberikan pelajaran penekanan khusus bagi murid-murid, walaupun memang kalau kita lihat
mereka lah yang pertama kali, ya, mereka lah yang pertama kali ditawarkan oleh Yesus untuk apa? Untuk mengikut Dia sebagai murid-murid, ya, dan mengubah mereka yang tadinya dengan jenis pekerjaan mereka, tapi Tuhan mau supaya mereka terlibat di dalam sorga bekerja untuk menarik banyak orang menerima, merespon apa yang sorga tawarkan. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa ini menjadi pelajaran penting bahwa yang pertama bisa jadi yang terakhir, dan yang terakhir bisa jadi yang pertama, sesuai dengan akhir daripada perumpamaan yang Yesus sampaikan. Baik di Matius pasal 19 ayat 30 dan juga Matius pasal 20 ayat yang ke-16. Tindakan dari sang tuan rumah ada dua hal. Ya. Jadi ada dua hal kalau kita baca dari perumpamaan ini. Tindakan yang pertama adalah tindakan memberikan upah harian yang sama kepada para pekerja. Dari yang bekerja sejak pagi hingga yang baru bekerja jam 5 sore. Ini menggambarkan kemurahan hati daripada Allah di tengah-tengah kekayaan dan kekuasaannya. Jadi di sini Allah itu murah hati. Allah itu begitu baik, ya. Tuan rumah atau pemilik kebun anggur begitu baik, ya. Dia berikan semuanya sama. Mau yang kerja dari pagi sampai yang baru masuk 1 jam, ya. Kalau jam 5, ya, yang masuk mungkin hanya 1 jam kerja, tapi tetap diberikan upah yang sama. Sehingga dalam hal ini memberikan gambaran juga bahwa sorga itu sangat adil dalam memperlakukan manusia. Ya, sorga sangat adil dalam memperlakukan manusia, sehingga seharusnya tidak perlu ada protes daripada manusia terhadap sorga atau terhadap apa yang dilakukan oleh sorga kepada manusia. Yang kedua, keluhan para buruh yang bekerja sejak pagi menggarisbawahi keadilan sang tuan. Tapi tuan rumah tak melanggar hak siapapun karena semua pekerja mendapatkan upah yang sama yang memadai untuk sehari kerja. Jadi perlu kita ingat bahwa kesepakatan yang dibuat di sini ini semata-mata inisiatif daripada pemilik kebun anggur, dan para pekerja ini hanya menerima apa yang sudah diputuskan oleh pemilik kebun anggur. Ya, karena dikatakan di sana bahwa adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Di ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Jadi ini adalah 100% daripada inisiatif dari pemilik kebun anggur ini untuk memberikan upah kepada para pekerja. Sehingga pekerja ini hanya menerima apa yang sudah diputuskan, ya, lalu disuruh mereka untuk bekerja di kebun anggur. Artinya dalam hal kerajaan sorga, Allah memberikan upah orang percaya didasarkan pada kemurahan hati dan keadilan Allah, bukan atas prakarsa manusia. Karena itu perkataan Yesus di Matius pasal 20 ayat 16 yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, mengulangi Matius pasal 19 ayat yang ke-30, menegaskan bahwa kerajaan Allah akan membalikkan penilaian manusia. Nah, ini penting bagi kita semua yang mendengarkan malam ini, bahwa dengan apa yang dibuat oleh pemilik kebun anggur dalam cerita ini memberikan gambaran bahwa dan menegaskan bahwa kerajaan Allah atau sorga akan membalikkan penilaian manusia. Ya, biasanya kita akan menilai seperti apa yang dinilai di dalam cerita ini. Ya, kalau dikerja banyak atau apapun yang dibuat lebih, maka dia harus dapatkan lebih. Tapi bukan. Sorga sangat berbeda cara menilai yang diberikan oleh sorga. Baik, hal kerajaan surga katanya seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mempekerjakan pekerja di kebun anggur. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pria mencari pekerja untuk menunggu di pasar. Kesanalah majikan pergi mencari pelayan laki-laki. Dalam perumpamaan itu digambarkan keluar pada jam-jam yang berbeda untuk mempekerjakan pekerja mereka yang dipekerjakan pada jam-jam paling awal setuju untuk bekerja dengan jumlah yang ditentukan. Mereka yang dipekerjakan kemudian menyerahkan upah mereka kepada kebijaksanaan pemilik rumah. Jadi dalam cerita ini memang yang masuk awal dan yang masuk terakhir semua dapatkan upah. Semua dapatkan upah, ya. Walaupun dalam pembagian upah yang masuk terakhir dapat duluan, baru yang apa? Yang masuk pertama, ya, pagi-pagi benar sebelum jam 9. Tetapi dalam hal ini
dalam hal ini kita tahu bahwa pemilik kebun anggur ini sangat bijaksana. Ini menjadi gambaran bahwa surga juga sangat bijaksana di dalam apa? Memberikan upah atau memberikan apa yang surga tawarkan itu kepada manusia. Ya. Dan ini menjadi penekanan penting untuk kita ingat. Baik, pelajaran yang terakhir. Apa konsep penting dari kebun anggur dan para pekerja? Yang pertama, semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja. Ya. Tadi kita sudah lihat, ada yang masuk pagi-pagi benar, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3, ada yang masuk jam 5. Semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja. Ya. Walaupun jam bekerjanya itu berbeda. Ya, ada yang kerja full, ada yang kerja satu. Tapi intinya ini menjadi gambaran khusus konsep penting dalam perumpamaan ini bahwa sorga sangat murah hati ya dalam memberikan kesempatan kepada semua manusia. Kesempatan yang sama untuk bekerja dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, semua mendapatkan upah yang sama yang ditawarkan oleh pemilik. Jadi tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan dari apa yang diberikan oleh pemilik kebun anggur. Semuanya dapatkan sama sesuai dengan tawarannya di awal ya, sesuai dengan apa yang dia sudah tawarkan di awal bagi para pekerja. Yang ketiga, masing-masing bekerja di jam yang berbeda-beda untuk jangka waktu yang berbeda-beda tergantung pemilik kebun anggur yang mencari pekerja, kapan ditemukan dan diberi izin untuk bekerja. Nah, ini menjadi penekanan penting bahwa tawaran yang sorga berikan boleh jadi respon setiap manusia kepada tawaran sorga itu berbeda-beda. Kapan ditemukan, kapan tawaran sorga itu datang kepadanya, kapan diberikan izin, ya itu tergantung apa yang sorga tawarkan sesuai dengan waktu yang ada yang ditawarkan kepada manusia. Lalu yang keempat, kesepakatan perjanjian bekerja hanya dari pihak pemilik kebun anggur, bukan di pihak kerja. Pihak kerja hanya menerima perjanjian, tidak tawar-menawar tentang syarat bahkan upah. Ya, jadi ini menjadi menarik sehingga di perumpamaan ini pemilik kebun anggur ini tidak salah karena memang perjanjian ini dari pihak pemilik kebun anggur. Perjanjian ini dari sorga sehingga untuk hal kerajaan sorga tidak bisa manusia tawar-menawar kepada Allah. Baik, yang kelima, pekerja yang protes tidak diterima karena perjanjian yang diterima di awal tidak bisa dirubah oleh pihak manusia. Jadi walaupun dalam perumpamaan ini kita lihat ada protes, tapi tidak bisa dirubah karena memang itu dibuat oleh pemilik kebun anggur. Dan ini menjadi hal penting bahwa apa yang sorga tawarkan tidak bisa dirubah oleh pihak manusia karena itu inisiatif sorga untuk memberikan tawaran kepada setiap orang berdosa, ya, setiap manusia. Ayat 16 sama dengan Matius 19 ayat 30. Ya, dari ayat 16 dari Matius pasal 20 sama dengan Matius 19 ayat 30 tentang yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, konsep keadilan dinyatakan dalam sikap sorga kepada manusia. Karena syaratnya adalah sikap manusia untuk menerima penawaran sorga kepada manusia, tidak peduli kapan manusia itu menerima penawaran itu. Entah sudah lama atau baru. Jadi di sini sorga memberikan atau dalam perumpamaan ini memberikan gambaran bahwa sorga itu sangat adil. Ya. Diberikan penawaran kepada semua orang, kepada semua manusia, tawaran tentang surga. Ya, walaupun mungkin respon dalam menerima ini ada yang dahulu, ada yang kemudian. Tetapi dalam hal ini konsep tentang keadilan sorga dinyatakan di dalam perumpamaan ini. Dan sebagai kesimpulan pelajaran kita malam ini, ada 5 kesimpulan. Yang pertama, sorga tidak boleh dinilai dan diukur seperti upah. Kalau bekerja banyak, pasti dapat upah banyak. Karena sorga tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang dilihat oleh manusia saat ini. Yang kedua, karena karunia Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk diterimanya dengan waktu yang berbeda. Jadi sorga itu diberikan tawaran sorga itu kepada setiap orang, walaupun mungkin dengan waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga, karunia Allah mengharuskan orang menjalani hidup sebagai murid Yesus yang tulus, tekun, serta setia dalam menjalankan pelayanan. Tak seorang pun layak masuk sorga, tetapi oleh anugerah Tuhan melayakkan seseorang layak masuk ke sorga.
Yang terakhir, semuanya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sorga, tergantung dari setiap orang yang merespon dan menerima tawaran sorga itu. Jadi, sorga ditawarkan kepada masing-masing manusia, ini tergantung kepada respon. Respon daripada pagi-pagi benar orang yang bekerja jam 9, jam 12, jam 3, dan juga jam 5. Itulah sehingga mereka semua mendapatkan upah. Semuanya mendapatkan upah yang sama. Jadi walaupun mungkin tadi ada yang terdahulu jadi terakhir, yang terakhir jadi terdahulu, tapi yang paling penting adalah respon mereka lah yang membuat mereka mendapatkan upah daripada apa yang sudah pemilik kebun anggur tawarkan, atau respon dari kita masing-masing manusia lah yang akan mendapatkan upah sesuai dengan yang surga tawarkan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias tadi yang sudah memberikan pemaparan yang begitu baik tentang pelajaran kita pada malam hari ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua sahabat-sahabat konsep mendapatkan pelajaran rohani secara khusus, makna rohani yang baik ya, bahwa kerajaan surga adalah karunia daripada Tuhan. Dan beberapa kali sering ditekankan berulang-ulang ya, bahwa kerajaan surga adalah layaknya upah. Jadi itu adalah hak prerogatif si pemberi upah, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, sekali lagi bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook, jika Anda ada pertanyaan yang ditanyakan, boleh diketikkan di kolom komentar sehingga nanti akan kita bahas bersama-sama di forum ini. Baik, ada pertanyaan masuk Pak Pendeta. Pertama, seperti tadi Pendeta sampaikan berulang-ulang bahwa kerajaan surga adalah layaknya upah ya. Ini adalah pemberian karunia dari Tuhan. Tetapi kita tidak bisa lepas juga dari orang-orang yang mengerjakannya atau mengusahakannya. Nah, bagaimana kita menggambarkan orang-orang yang mengusahakannya bagi kita saat ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan upah tersebut. Bagaimana kita memaknai orang yang mengusahakan atau mempekerjakan kebun anggur ini sehingga bisa mendapatkan upah? Silakan Pak Pendeta Matias. Nanti setelah ini saya ke Pendeta Ari Depari untuk menjawab pertanyaan. Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak. Jadi di dalam tadi pelajaran yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini adalah 100% hak penuh daripada pemilik kebun anggur ya. Yang perlu dibuat oleh manusia adalah, atau dibuat oleh para pekerja di dalam perumpamaan ini adalah merespon, menerima tawaran yang diberikan dan mengikuti apa yang penawar atau pemilik kebun anggur itu mau mereka lakukan. Jadi dalam hal ini bagaimana sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan, bagaimana mengusahakannya, untuk bagaimana apa kita harus mengusahakannya untuk mendapatkannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak butuh usaha manusia di sana ya. Kalau dalam perumpamaan ini, yang dibutuhkan oleh Allah dalam merespon tawaran surga adalah dalam menerima apa yang ditawarkan oleh surga, sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana respon di dalam menerima hal itu. Dan dalam hal ini maka yang perlu dipertahankan di dalam hal ini adalah bagaimana tetap menjaga iman kita, mengimani apa yang sudah surga tawarkan kepada kita. Ini penting. Jadi melibatkan dua hal, yang melibatkan yang paling penting adalah bagaimana ini adalah inisiatif penuh, inisiatif surga dalam memberikan tawaran. Dan yang kedua, bagaimana manusia merespon. Yang pertama harus direspon dulu. Yang kedua adalah mempertahankan apa yang surga mau untuk apa dipertahankan sampai upah itu diberikan kepada masing-masing setiap manusia. Jadi itu yang mungkin saya bisa jawab dari pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Matias. Mungkin Pendeta Ari Depari ingin memberikan respon tambahan atau tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam sahabat-sahabat konsep dan semua tim konsep yang ada di Zoom. Dalam pertanyaan kita yang pertama ini disebutkan apakah
kita harus mengusahakan untuk mendapatkan dalam hal ini upah yang dibahas dalam perumpamaan ini. Ada satu poin penting yang membawa pikiran kita nanti untuk bisa mengerti akan pelajaran ini adalah bahwa walaupun tadi ada disebutkan karakter-karakter atau tokoh yang ada di dalam perumpamaan ini, tetapi berdasarkan sumber yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Matias bahwa ini memang lebih ditekankan ke upah dan konsep upah yang diterima itu. Sehingga kalau kita bahas apakah kita harus mengusahakan untuk mendapatkannya, dalam konteks itu memang tidak ada dibahas para pekerja itu melamar dulu ke yang punya yang punya kebun supaya mereka bisa kerja di situ. Tadi Pendeta Matias sudah bilang itu adalah hak prerogatif Tuhan, dia sudah pilih, dan berdasarkan pengertian saya secara sederhana bahwa upah ini dimaksudkan untuk diterima oleh semua orang. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Yohanes 3:16 kita tahu, karena begitu besar kasih Allah, maka semua orang yang percaya. Jadi dalam konteks orang yang menerima upah ini, yang digambarkan sebagai pekerja dalam perumpamaan ini, menurut saya adalah orang yang diselamatkan. Karena kita akan terjebak kalau nanti kita ambil pengertian bahwa orang yang bekerja dan mendapat upah itu adalah hanya orang-orang tertentu saja, seolah-olah Tuhan hanya menghendaki orang selamat itu orang yang tertentu. Tetapi dalam konteks ini yang mendapat upah itu adalah semua orang, dan upah itu adalah keselamatan, dan kita sama-sama tahu bahwa keselamatan itu hanya dari kasih karunia, bukan karena perbuatan. Jadi tidak ada usaha di situ. Ya, jadi tidak ada usaha untuk menjadi para pekerja. Jadi yang dibahas di situ hanya masalah upahnya dan timeline waktu mendapatkan keselamatan itu. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pendeta Mundar Gepari. Saya masuk ke pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah nanti Pendeta Matias boleh tolong respon, dan setelah itu Pendeta Mundar Jeremy ya. Pertanyaannya ini, apa maknanya mereka yang kerja dari pagi dan mereka yang kerja baru mulai dari sore hari? Ya, atau ya tadi ada macam-macam juga sama. Kira-kira apa maknanya ini? Dengan gambaran waktu yang berbeda-beda, pagi maupun siang atau sore. Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi tadi di dalam pembahasan saya sudah katakan bahwa sesuai dengan judulnya bahwa tawaran sorga itu sama, hanya waktunya berbeda. Dalam perumpamaan ini, pemilik kebun anggur ini memberikan tawaran yang sama, tetapi waktunya berbeda. Suka-suka apa? Pemilik kebun anggur ini cari bekerja. Sehingga kalau kita lihat pagi-pagi benar ada yang masuk kerja. Lalu di jam 9 keluar lagi pemilik kebun anggur ini untuk mencari pekerja. Di jam 12 ada, di jam 3 ada, jam 5 ada. Jadi apa maknanya mereka yang kerja dari pagi dan mereka yang kerja baru mulai di sore? Kita harus ingat bahwa ini adalah bagaimana pemilik kebun anggur ini menemukan mereka dan bagaimana respon yang diterima, respon yang dilakukan oleh orang-orang yang mau bekerja. Ini sama. Tawaran sorga itu diberikan sama kepada semua orang. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Tak terkecuali, semua itu diberikan sama oleh sorga. Tetapi dalam waktu merespon tawaran sorga itu, boleh jadi waktunya berbeda-beda sesuai dengan perumpamaan ini. Ada yang mungkin pagi-pagi benar, ada yang mungkin jam 9, ada yang mungkin jam 12, ada yang mungkin jam 3, dan juga ada yang jam 5. Tetapi intinya adalah tawaran sorga itu sama, tapi respon daripada orang yang menerima sorga itu mungkin waktunya berbeda-beda. Terima kasih. Oke, mungkin Pendeta Jeremy ada respon. Terima kasih Pendeta. Ketika ini kita mau coba terapkan dia punya perumpamaan berkaitan dengan waktu, itu kan berarti menunjuk kepada satu periode waktu di mana kalau yang di perumpamaan itu 1 hari diberikan di jam-jamnya. Namun ketika Yesus berbicara ke Petrus, saya tersirat juga satu pesan
yang Yesus mau sampaikan kepada seluruh murid-murid Yesus di segala zaman. Yang artinya kalau kita mau buat ujung dari satu hari itu adalah kedatangan Yesus, maka mungkin ada murid-murid yang memulai di zamannya Yesus. Ada orang-orang yang akan terus melayani Yesus di tahun 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, bahkan sampai kita sekarang 2020. Atau nanti sampai akhirnya Yesus datang. Yang ketika kita lihat inti dari perumpamaan ini seperti yang Pak Pendeta Matias tadi sampaikan, bahwa di segala waktu upahnya sama. Karena pada saat itu Petrus berbicara tentang, bertanya mengenai upah, apa yang akan kami dapat. Pada saat itu Yesus bukan hanya menjawab untuk Petrus, tapi Yesus juga menjawab untuk setiap orang yang mengabdikan dirinya bagi pelayanan untuk Tuhan Yesus. Yang pada saat yang sama, yang Yesus mau janjikan adalah upah kita sama seperti yang Yesus berikan kepada upah Petrus, Yohanes, dan setiap rasul-rasul kudus yang telah hidup untuk melayani Yesus. Mungkin itu yang kami boleh bagikan Pak Pendeta berkaitan dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk responnya Pendeta Muda Jeremy ya. Jadi periode waktu yang berbeda-beda. Ya itulah mungkin maksud dari pertanyaan ini ya. Apa maksudnya periode waktu berbeda-beda dari jam 7? Apakah ada maknanya ya jam-jam itu sehingga dituliskan atau disebutkan oleh Yesus? Sehingga itu menyangkut kepada periode waktu tertentu. Atau ya seperti Pendeta Matias bilang ya, semua orang di setiap waktu ya, tidak ada periode waktu, artinya ya siapa saja dan kapan saja dari sejak manusia hidup. Baik, ada pertanyaan lagi masuk ini untuk kita diskusikan. Nanti saya berikan waktu ini kepada Pendeta Alexander dulu untuk boleh merespon. Dalam kehidupan rohani kita saat ini, kira-kira apakah ada orang seperti apa yang jadi contoh, yaitu pekerja yang bersungut-sungut. Ya, jadi kita lihat dalam cerita ini ada pekerja yang bersungut-sungut, yang protes. Apakah mereka salah ketika mereka bersungut-sungut? Karena kelihatannya mereka juga tetap dapat upah yang sama. Ya, ini menggambarkan mereka yang kerja lebih dulu ya. Mereka yang kerja dari pagi, dan mereka bersungut-sungut karena mereka mendapatkan upah yang sama. Itu gambarannya apa kira-kira saat ini, dan apakah mereka salah? Oke, pertanyaannya ya. Silakan Pendeta Alexander, mungkin ada respon dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali seluruh sahabat-sahabat konsep. Terima kasih waktunya dari Pendeta Abigail dan Pendeta Matias yang sudah menyampaikan materinya. Baik, pertanyaannya ini lebih ke arah praktikal mungkin ya. Kalau kita melihat dari konteks yang tadi disampaikan, maka kita ambil benang merahnya dari diskusi ini mengenai bagaimana ini sedang tidak berbicara satu fase tertentu ya yang disampaikan, tetapi ini merujuk kepada sebuah perolehan kerajaan sorga itu kepada mereka semua didapati. Nah, untuk berbicara apakah ada praktikalnya model seperti ini ketika melihat situasi yang terjadi, jawabannya bisa jadi ada, bisa jadi yang sudah paham tidak ada. Maksudnya begini, kalau orang yang menganggap bahwa kasih karunia itu berdasarkan upah, orang itu akan terjebak dalam kondisi itu. Gitu. Karena dia akan menuntut segala sesuatu. Oh Tuhan, saya udah setia, udah lama ini. Kenapa kok saya masih banyak sekali pergumulan-pergumulan sehingga saya mendapatkan kebenaran atau cara hidup yang saya peroleh kok masih begini-begini aja, nggak sejahtera dan lain sebagainya. Mungkin dia mengambil dari sikap itu ya. Dia sudah lama dari jalan di kebenaran, terus kayaknya hidupnya kok susah sekali ya. Seolah-olah dia nggak diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Kalau dia memahami dengan cara pandang model seperti itu. Tetapi kita pelajari dalam pelajaran kita ini kan konsep yang mau ditawarkan adalah sebuah perolehan kerajaan sorga. Boleh jadi perolehan sorga yang kita boleh pelajari ini membawa pengertian yang jelas dalam materi yang tadi telah disampaikan, bahwasanya ini berhubungan dan menyentuh kepada upah, baik yang lama
sudah setia, ya akan sama kapasitasnya ketika yang baru datang menerima keselamatan. Jadi appointment-nya, kesetiaan itu bukan sebuah perhitungan ya, maksudnya kesetiaan itu bukan sebuah angka yang perlu dihitung-hitung sehingga sampai 100 kita kayak punya kredit tersendiri untuk bisa langsung masuk ke surga. Enggak begitu model cara Tuhan menyelamatkan umat manusia atau memberikan kerajaan surga yang tadi telah disampaikan ya dalam presentasi yang tadi disampaikan. Tetapi boleh jadi ketika kita gagal memahami prinsip ini atau konsep ini, maka mungkin kita akan berputar-putar bahwa kesetiaan itu akan membuat kita punya privilege lebih untuk bisa masuk surga secara instan. Tidak begitu ya. Ya, secara praktikalnya, secara memahami masalahnya, case-case tertentunya tergantung dari bobot mana yang kita pilih. Begitu. Mungkin itu hal yang saya bisa sampaikan dari pelajaran atau pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Mungkin Pendeta Jimmy boleh memberikan respon. Kalau saya ulang pertanyaannya ya, jadi dalam cerita ini ada yang bersungut-sungut ya, atau ada yang protes gitu. Apakah mereka salah? Lalu apakah gambaran siapakah mereka? Apakah itu bisa kita gambarkan kepada orang-orang pada saat ini ya? Silakan Pendeta Muda Jimmy. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi memang secara manusia kalau diperlakukan tidak seperti tidak adil pasti ada protes ya. Kenapa tidak adil? Karena di perumpamaan ini ada yang bekerja lebih banyak jamnya dengan jam yang lebih sedikit, upahnya sama kan begitu. Ya, sehingga ada yang bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Loh, kok saya maunya lebih banyak kan begitu ya. Kenapa harus dikasih sama? Padahal kan bisa saya lebih banyak harusnya. Saya lebih banyak jamnya. Ya. Contohnya lah kalau orang yang bekerja di perusahaan ya, kalau jamnya banyak itu gajinya pasti akan lebih banyak daripada orang yang bekerja di jam yang hanya hanya jam pekerja kantor saja ya. Tapi di perumpamaan ini sama gajinya. Nah, kenapa bisa sama? Karena memang sudah ditetapkan di awal bahwa upahnya adalah 1 dinar ya. Jadi ketika ada penerimaan yang terjadi di akhir jam jam bekerja itu dikasih 1 dinar, harusnya ya tidak usah protes kan begitu. Tapi secara manusia, nah ini terjadi. Ada yang protes, ada yang tidak senang ya. Tapi itu bukan berarti mereka tidak menerima ya. Mereka tetap menerima, tapi ada yang mereka protes. Tapi protes itu sebenarnya kalau kita ambil ke arah rohani, ya itu tidaklah menjadi satu persungutan ya. Kalau kita masukkan ke surga contohnya ya, ada yang masuk surga. Ini kan berbeda dengan orang-orang. Apakah masuk surga juga masih ada protes kenapa dia masuk surga atau tidak ya? Tapi ini adalah penghakiman, di mana di Wahyu pasal 20 mereka akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing ya, dikatakan di sana. Jadi ada orang-orang yang masuk surga di akhir-akhir kehidupan sebelum masa penutupan dunia. Dia melihat orang yang baik melihat, oh iya benarlah karena dia apa? Karena dia sudah bertobat. Jadi ini kita harus melihat dari aplikasi secara rohani ya, tidak secara duniawi. Kalau duniawi ya ada protes, tapi kalau di surga ya ada semacam penerimaan ya, menerima orang-orang yang ya benarlah dia masuk surga karena dia pun menerima kasih karunia Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk tanggapannya ya. Saya ke Pendeta Ferdosi. Tanggapan Sir, pertanyaan, iya ada beberapa pertanyaan, nanti Sir mungkin bisa arahkan kemana jawabannya. Yang jelas
dalam cerita ini ada yang protes ya, atau yang pertanyakan keadilan si yang punya kebun. Lalu kira-kira apa gambarannya itu dalam dalam kenyataannya, dan apakah di sini mereka salah ketika mereka bersungut-sungut? Silakan, Sir Abdulsi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, juga materi yang disampaikan ya, Pendeta Muda Matias ya, dan juga sahabat konsep, salam jumpa lagi. Kalau seandainya saudara ada di peristiwa Yesus disalib itu, ada penjahat yang bertobat mengakui Yesus sebagai Raja yang akan datang kembali, lalu dia dapat jaminan masuk surga, lalu Anda yang sudah 20 tahun jadi pendeta nanti nggak masuk surga, kira-kira protes nggak? Gimana kira-kira? Protes nggak? Mungkin protes, Sir. Ya, manusia itu nalurinya protes. Itu sebabnya ketika ular katakan sama Hawa, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, protes nggak dia? Protes. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang biasa. Karena manusia itu adalah begitu nalurinya. Naluri manusia itu adalah meminta keadilan, padahal dia pun tidak bisa memberikan keadilan. Nah, inilah yang menarik tentang manusia itu. Ya, camkan itu baik-baik. Jadi manusia itu selalu meminta keadilan, padahal dia sendiri pun tidak bisa memberikan keadilan. Ini kan isunya adalah tentang keadilan. Benar ya, kalau saudara baca ya. Yang kerja dari pagi 1 dinar, yang masuk jam 9 1 dinar, 12 1 dinar, jam 3 1 dinar, yang jam 5 pun 1 dinar. Di mana keadilannya? Tidak ada keadilan di situ. Kalau saudara mau bicara keadilan, tidak ada. Karena keadilan Tuhan itu beda dengan keadilan manusia, cara pandangnya beda. Keadilan Tuhan sederhana. Kau mau terima ini, maka kau dapat. Udah itu aja keadilan. Apakah menjadi salah? Tidak. Barang siapa yang percaya, dia akan selamat. Itulah adil. Ya, tapi saya percayanya pas 5 menit sebelum saya mati. Ya nggak ada masalah. Seperti orang yang di samping Tuhan Yesus itu. Nggak ada masalah. Lalu untuk apa Pak Pendeta saya setia dari awal, kalau tohnya juga nanti pas 10 menit sebelum saya mati saya bisa bertobat dan masuk surga? Cobalah kalau bisa. Pas kalau nggak dapat 10 menitnya bagaimana? Ya nggak jadi, saudara masuk surga. Tunggu-tunggulah 10 menit lagi nanti sebelum mati. Emang kalau saudara tahu kapan saudara mati? Kan nggak tahu. Orang yang di samping Yesus itu tahu dia kapan mau mati. Makanya dia gunakan waktu yang mahal itu, yang berharga itu untuk dia mengakui imannya. Tapi bukanlah sebuah hidup yang indah itu seperti itu. Jahat terus 10 menit terakhir baru bertobat. Itu bukan sebuah kehidupan yang indah. Nggak ada indah-indahnya seperti itu. Walaupun dia mendapatkan tiket masuk surga. Jadi ketika kita baca perumpamaan ini, ya, maka kita harus lihat tentang bagaimana konsep surga melihat manusia itu. Bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu adil. Dan cara Tuhan memberikan keadilan itu adalah mengikuti cara Tuhan, bukan cara manusia. Kalau cara manusia adalah kerja dari pagi sampai sore 1 dinar. Kalau kerja setengah hari ya setengah dinar dong. Itulah cara manusia. Tapi cara Tuhan tidak seperti itu. Anda boleh bayangkan, oh Bapak ini sudah umur berapa? 80 tahun. Oh pasti masuk surga lah ini, karena sudah 80 tahun ikut Yesus. Lalu datang yang satu, Bapak sudah berapa tahun ikut Yesus? Nah, inilah baru 1 minggu saya. Oh, kalau 1 minggu sudah susah itu masuk surganya, Pak. Oh, baru 1 minggu gimana masuk surga? Loh, tapi Yesus katakan saya masuk surga. Wah, ini tidak adil ini namanya. Tidak bisa saudara katakan begitu. Nah, jadi kalau kita melihat perumpamaan ini dalam terang seperti itu, maka kita akan memahami bahwa keadilan surga itu tidak sama dengan keadilan versi manusia. Tidak sama. Karena masuk surga itu rumusnya sama. Apa rumusnya? Barang siapa yang percaya. Oke. Yang kedua, barang siapa yang bertahan sampai akhir. Kalau nggak bertahan 80 tahun ikut Yesus juga nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya. Karena bertahan itu sampai akhir. Akhir ini akhir apa Pak Pendeta? Akhir napas, kan itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan membuat kita berpikir. Baik, terima kasih banyak, Yani. Kalau Pendeta Alex bilang tadi ini praktikal ya.
supaya kita jangan suka banding-bandingkan ya. Oh, saya sudah lebih lama, saudara belum terlalu lama ya. Jadi sehingga kita jadi merasa diri kita lebih layak daripada orang lain surga ya. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk kita bahas. Saya ke Pendeta Matias untuk pertanyaan ini. Lalu nanti ya, jika ada yang mau merespon, apakah konsep yang terdahulu menjadi yang terdepan dan yang terdepan menjadi terdahulu, ini yang tadi dikatakan dalam perumpamaan ini ya. Apakah ini merujuk seseorang masuk atau tidak dalam kerajaan surga? Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Jadi tadi dalam pembahasan juga saya katakan bahwa terang yang pertama itu diberikan kepada orang Yahudi. Tapi tidak semua orang Yahudi merespon itu. Sehingga boleh jadi yang tidak merespon itu mungkin di waktu nanti terakhir sebelum Yesus datang, boleh jadi mereka akan meresponnya di saat itu. Tetapi dalam hal ini saya tidak bisa katakan bahwa ini apakah ini adalah konsep di mana nanti yang masuk surga duluan lalu nanti yang berikut. Tetapi dalam hal ini saya mau katakan bahwa tawaran itu sama dan orang yang merespon itu waktunya berbeda sesuai dengan perumpamaan ini ya. Ada yang waktu dengar langsung respon, ada yang setelah dengar belum respon. Dia masih apa? Masih tidak merespon itu dan dia masih mencari waktu untuk dia merespon apa yang ditawarkan sorga. Tetapi intinya dalam hal ini adalah harus direspon yang paling penting ya. Jangan sampai tidak direspon tawaran sorga itu sama sekali. Karena kalau sampai tidak direspon ya seperti tadi Pendeta Perdosi katakan ya percuma juga gitu. Ya mau hidup lama tapi tidak bertahan, ataupun tawaran surga sudah datang tapi tidak direspon sampai nanti akhir nafas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Silakan Pendeta Riki Muang, dia ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan ini. Ya, kalau boleh menanggapi, tadi sepertinya sudah dijawab Pendeta Matias, tapi saya ingin berbagi satu hal mungkin ya dari cerita ini juga. Kalau lihat di Matius 20 ayat 2, di situ sudah ada kata sepakat. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sedinar sehari, jadi kesepakatan tentang upah itu sudah clear sebelum bekerja. Oke, lalu bila mana kita pergi ke ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ini mulai timbul masalahnya. Alkitab bilang sangkanya akan mendapat lebih banyak. Padahal ingat di awal tadi deal-dealannya udah clear tuh. 1 dinar sehari. Tetapi dalam ayat 10 sangkanya. Nah, saya pikir kenapa mereka akhirnya muncul sangkanya? Karena mereka mulai lihat pegawai yang masuk belakangan. Seandainya pegawai yang masuk belakangan mungkin nggak ada, kayaknya nggak mungkin muncul sangkanya. Nah, ini masalahnya ketika mereka mulai membandingkan sama orang lain. Akhirnya kesepakatan yang sudah di awal pun jadi udah nggak fokus dia, karena banding-bandingin sama orang lain. Padahal di awal sudah jelas, nggak peduli orang lain mau datang setengah jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya, yang penting upahmu 1 dinar selesai. Nah, dari sini ada pelajaran rohani bagi saya melihat ini, bahwa tugas kita itu lakukan aja bagian kita. Nggak usah lihat yang lain, fokusnya hanya bagian kita aja. Nah, ketika kita fokus sama bagian kita nggak akan berprasangka, nggak akan sangkanya. Karena ini bukan apa yang kita pikir, tapi ini apa yang Tuhan pikir. Jadi bagi saya, pelajaran buat kita, lakukan aja bagian kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita itu aja dikerjakan. Ketika kita coba lihat-lihat kiri kanan, nah udah, akan masuk tuh yang harusnya nggak perlu masuk dalam pikiran kita. Mungkin itu sedikit Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Luar biasa sekali ya. Mungkin dari Sir Pandosi belum memberikan tanggapan pertanyaan yang terakhir ini, sekaligus closing statement. Dari ayat yang dibacakan itu, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini tidak ada kaitannya sama masuk surga, saudaraku. Masuk surga itu barengan, gak ada yang duluan-duluan, gak ada yang nyusul.
Kan barengan semua. Waktu Yesus datang yang kedua kali, semua orang benar yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan, orang benar, lalu diangkat ke surga bareng-bareng. Masuk surganya yang bareng-bareng memang ngantri gitu kan, masuk surga bareng-bareng. Jadi nggak ada yang terdahulu, nggak ada yang terakhir dalam konteks masuk surga. Ini dalam konteks adalah orang yang lebih dahulu memahami atau menerima kebenaran itu, tetapi karena dia ada kegelisahan dalam hatinya, dia bisa saja mundur ke belakang gitu loh, dalam merenungi dan meratapi kegelisahannya ini, sampai nanti dia paham tentang kegelisahan itu. Nah, sementara yang di belakang, yang terlambat mendengar, atau karena tidak tahu, atau tidak ada yang memberitakannya kepadanya, dia dapatkan itu, dia tidak ada kegelisahan, langsung maju dia ke depan. Pertanyaannya, yang sudah maju ke depan ini bisa mundur lagi nggak? Bisa lagi kalau ada persoalan lagi dalam hidupnya tentang kegelisahan memahami cara Tuhan bekerja. Dalam Alkitab tuh banyak di tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kegelisahan sehingga maju mundur begitu. Ya. Abraham pernah mundur nggak dia? Pernah juga dia ada kegelisahannya. Ya. Musa pernah mundur? Pernah, makanya muter 40 tahun itu bangsa Israel. Bahkan dia tidak masuk negeri Kanaan dan lain sebagainya. Jadi ayat ini tidak boleh dibawa kepada berarti ke surga itu nanti ada yang duluan, ada yang terakhir. Terus apa gunanya Yesus datang kalau ada yang duluan, ada yang terakhir? Nanti berlakulah sistem atau ajaran tentang secret rapture itu kan, pengangkatan rahasia itu, bahwa sekarang ini sudah ada yang duluan-duluan masuk surga, diangkat-angkati oleh apa? Oleh surga. Ya untuk apa juga kan Yesus datang kalau sudah begitu polanya, ya. Jadi ayat ini atau seluruh perumpamaan ini mengajarkan bukan urutan masuk surga, bukan. Ini mengajarkan bagaimana cara Tuhan memberi kasih karunia itu kepada semua manusia ini, walaupun berbeda-beda waktunya gitu. Karena ada orang yang duluan mendengar, ada yang terakhir mendengarnya. Tetapi entah dia duluan, entah dia terakhir, dituntut hal yang sama. Apa? Kemauan untuk menerima. Nah, dalam konteks ayat ini adalah kemauan untuk bekerja, kan? Kan begitu ya. Nah, kalau dalam konteks keselamatan, kemauan untuk menerima tawaran itu. Kalau dia terima, entah 30 tahun lalu dia terima itu, entah sekarang dia terima itu, sama upahnya, yaitu kehidupan apa? Kehidupan kekal. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi closing statement. Silakan Pendeta Matias. Dulu boleh memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Closing statement saya dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi apa yang sorga sudah rancangkan bagi manusia, harus dilihat, harus direspon, harus dipahami dengan cara sorga, bukan cara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta Matias. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini dapat jadi bagian kita semua, boleh menjadi berkat bagi kita pahami dengan baik dan meningkatkan iman pengharapan kita khususnya bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Karena kita tetap setia, menjadi pekerja-pekerja yang tetap setia walaupun kita menerima kebenaran, walaupun kita ada di jam yang berbeda-beda ya, kita di masa yang berbeda-beda. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Pendeta Rikumal akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Tuhan penuh kasih dan penuh kemurahan. Kami sangat bersyukur waktu yang begitu baik Tuhan masih berikan kepada kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari ini boleh jadi kekuatan dan pengharapan dalam iman dan kerohanian kami. Tuhan kayaknya berkati setiap sahabat konsep yang telah menyaksikan, biarlah kekuatan kesehatan selalu jadi bagian mereka. Demikian juga Pendeta Matias Tanii yang telah menyampaikan pelajaran, Pendeta Pardosi yang telah membimbing dan menuntun, dan kami semua yang ada di ruang Zoom ini, kiranya berkat yang sama menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak sahabat-sahabat konsep yang tetap setia menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.